Kenapa ayam Widuran Solo bisa terkena masalah hukum? Penasaran? Ini dia jawabannya. Assalamualaikum Mang. Lagi rame kasus viral ayam Widuran Solo ya. Yang restoran tersebut sudah berdiri dari tahun 1973, artinya sudah berusia 52 tahun, dan di tahun 2025 baru ketahuan bahwa restoran tersebut saat memproduksi makanan, khususnya dalam pengolahan kremes ya, di minyaknya mengandung bahan B2. Yang ini jelas diharamkan secara agama Islam begitu ya. Coba bayangkan jika Anda sebagai konsumen atau pelanggan tetap puluhan tahun gitu, dan baru tahu sekarang restoran tersebut saat memproduksi olahan makanan tersebut mengandung bahan B2 alias haram. Sebagai konsumen, jika ditinjau dari sisi hukum, apa hak Anda dan apa upaya hukum yang bisa Anda lakukan? Jamaah santri lawyer yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita tinjau dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dinyatakan ya dalam pasal 4 huruf C, pasal 8 ayat 1 huruf H, bahwa pelaku usaha ya diwajibkan untuk menyampaikan informasi yang benar terhadap suatu produk. Pelaku usaha juga dilarang memproduksi suatu produk gitu jika tanpa menyatakan kehalalan atau non halal dari suatu produk tersebut. Yang kedua, ada kita tinjau dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 ya, khususnya pada pasal 4 pasal 18 ayat 1 huruf C ya. Terus kemudian pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan bahwa diwajibkannya ya label halal dan non halal. Jadi harus membuat pernyataan jika di restoran tersebut adalah tidak halal, ya wajib membuat surat pernyataan bahwa makanan di sini non halal begitu ya. Dan atau jika mengandung bahan B2 tersebut, jadi wajib membuat surat pernyataan. Di dalam hukum juga dikenal ya asas ignorantia leris neminem exucat, yang artinya bahwa ketidaktahuan hukum bukan berarti Anda lolos dari pertanggungjawaban hukum. Nah, Mama Bibi Sadayana, kemudian apakah si pelaku usaha ini bisa dikenakan hukuman? Ya, balik lagi, ada pemidanaannya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut di pasal 62 ayat 1. Jadi hukumannya nggak main-main ini. 5 tahun penjara dan denda 22 miliar. Wah, gede banget kan? Terus kemudian di pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Jadi ada teguran, peringatan tertulis, dan denda atau sanksi administratif. Atau dalam hal ini jika konsumen atau pelanggan merasa dirugikan karena kelalaian daripada pihak restoran tersebut, bisa mengajukan gugatan ya dengan dasar pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana perbuatan melawan hukum yang membuat kerugian secara melawan hukum. Jadi intinya sebelum Anda makan di restoran, lihat dulu ya halal atau tidak halal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Follow semua akun medsos Santri Lawyer. Terima kasih.